Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Baiklah Tribuners, berita pertama ini datang dari BNNP Lampung yang selama 3 bulan terakhir mengungkapkan ada sebanyak 82,981 gram sabu dan juga 2048,11 gram ganja. Badan Narkotika Provinsi Lampung selama 3 bulan terakhir telah mengungkapkan 82,981 gram sabu dan 2048,11 gram ganja. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Lampung yakni AKBP Henry Julius Pedoman Siahaan mengatakan pihaknya selama 3 bulan terakhir telah mengungkapkan peredaran sebanyak 82,981 gram sabu dan 2048,11 gram ganja di Lampung. Ia mengatakan Lampung merupakan daerah perlintasan narkotika dari Sumatera ke Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Dari BNNP Lampung meminta semua pihak untuk perang terhadap narkoba yang dimulai dari tempat tinggal. Karena peredaran gelap narkotika saat ini telah masuk ke dalam lingkungan masyarakat, sehingga harus memiliki kontrol sosial yang diawali dengan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Sebelumnya diberitakan bahwa BNNP Lampung memusnahkan 82,981 gram sabu dan 248,11 gram ganja. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Lampung AKBP Henry Julius Pedoman Siahaan mengatakan pihaknya telah mengamankan sebanyak 82,981 gram dan 2048,11 gram ganja dalam semua pihak untuk dapat turut serta dalam penanganan peredaran gelap narkoba, sehingga harus memiliki kontrol sosial yang diawali pada lingkungan sekitar. Berikut ini ada rumah di Kota Agung Timur Tanggamus yang ludes terbakar. Kerugiannya mencapai hingga 300 juta rupiah. Sebuah rumah terbakar di Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus, Lampung. Akibat dari kebakaran tersebut, pemilik rumah juga tidak sempat menyelamatkan harta benda yang berada di dalam rumahnya. Pemilik rumah yang hangus terbakar ini yaitu Ikrodin berusia 43 tahun. Nuzwardi selaku kuasi pemadam api Dinas Kebakaran dan juga Penyelamatan yang berada di Tanggamus mengungkapkan bahwasanya kejadian ini terjadi pada Kamis kemarin. Nuzirwan juga menjelaskan terdapat 2 unit mobil pemadam kebakaran yang turun ke lokasi kejadian kebakaran. Dua mobil pemadam itu berasal dari pos pemadam Gisting dan juga pos pemadam Kota Agung Tanggamus. Pihak pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api sekitar 1 jam dari proses pemadaman. Ia mengatakan total kerugian dari kebakaran rumah ini ditaksir mencapai kurang lebih 300 juta rupiah. Hal itu karena cukup banyak peralatan rumah tangga yang ikut menjadi abu akibat panasnya api yang membakar rumah ini. Kemudian untuk menyebabkan kebakaran sendiri, pihaknya menduga karena ada korsleting listrik di dalam rumah ini. Sebelumnya, rumah salah satu dari warga yang berada di Pekon Sri Kuncoro, Kecamatan Semaka, Tanggamus, Lampung ini hangus terbakar. Rumah milik Asnawi 35 tahun warga Pekon Sri Kuncoro ini diduga terbakar akibat korsleting listrik. Berita selanjutnya, Kapolres Lampung Tengah mengantor naik Vespa klasik, sebut nostalgia dengan motor antik. Kepala Polres Lampung Tengah Polda Lampung AKBP Andik Purnomo Sigit mengantor dengan naik Vespa klasik. Terlihat juga Kapolres beserta rombongan hari ini konvoi menggunakan 5 motor menuju Mapolres Lampung Tengah pada Jumat 24 November 2023. Uniknya, ada 3 anggota polisi yang menaiki motor Vespa klasik. Salah satunya adalah Vespa New PX 150
warna coklat yang mana ini diproduksi pada tahun 2011. Motor tersebut dinaiki Kapolres Lampung Tengah dan berada di barisan paling depan. Kemudian juga terlihat Vespa klasik jenis Excel 150 produksi akhir tahun 80-an warna hijau dinaiki oleh Kasat Lantas Polres Lampung Tengah yakni Ibtu Wahyu Dwi Kristanto. Sementara 3 motor lain menggunakan jenis motor keluaran terbaru yakni merek Yamaha NMAX. Dari Kapolres mengungkapkan, selain bernostalgia ngantor naik motor, mengingatkan bahwa sikap kesederhanaan itu diperlukan. Menurutnya dengan kesederhanaan, kebahagiaan akan mudah tercipta, serta mengajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Berikut ini pemerintah Kabupaten Mesuji bakal torehkan rekor muri pagelaran tari jauh-jauh dengan penari terbanyak. Pemkab Mesuji melalui Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan bakal torehkan rekor muri di hari ulang tahun Mesuji yang ke-15 tahun nanti. Pencatatan rekor muri pagelaran tari jauh-jauh dengan penari terbanyak itu dilakukan pada Minggu 26 November 2023 mendatang. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Disdikbud Kabupaten Mesuji Andi Els Nugraha pada Jumat 24 November 2023 hari ini. Andi mengatakan bakal ada ribuan penari yang terlibat dalam pencatatan rekor muri tersebut. Jumlahnya terdiri dari 2.500 penari yang terdiri dari 500 pelajar SD, 500 pelajar SMP, 750 pelajar SMK, dan 750 pelajar SMA. Ia pun mengaku jika pihaknya telah mempersiapkan diri selama 2 bulan lebih untuk mengikuti perhelatan pencatatan rekor muri itu. Harapannya ditentukannya perhelatan pencatatan rekor muri pada 26 November 2023 dapat terlaksana dengan baik dan juga dengan lancar. Terpisah dari Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Mesuji, Rahmania menuturkan pelaksanaan tari jauh-jauh untuk mencatat rekor muri dilakukan pada 26 November 2023 mendatang, tepatnya pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Mesuji ke-15. Rahmania menjelaskan pencatatan rekor muri bakal dilakukan oleh tim rekor muri yang dihadirkan dari Jakarta. Tim rekor muri itu bakal tiba di Kabupaten Mesuji pada Sabtu 25 November 2023. Kemudian Rahmania mengungkapkan pencatatan rekor muri ini bakal diraih dengan jumlah penari terbanyak di Indonesia yang membawakan tarian jauh-jauh. Baru menjabat sebagai Kapolres Lampung Barat, AKBP Riki langsung gelar Jumat curhat di Pasar Liwa. Berita selanjutnya datang dari Kapolres Lampung Barat AKBP Riki Dwiya Maharom mengunjungi Pasar Liwa yang berada di Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada Jumat hari ini. Diketahui kunjungan kali ini merupakan kegiatan pertama Riki semenjak menjabat sebagai Kapolres Lampung Barat. Riki mengatakan kegiatan yang sekaligus merupakan kegiatan rutin Jumat curhat ini menjadi ajang perkenalan dirinya. Dalam momen itu juga ia meminta seluruh pedagang bisa menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat menjelang pemilu 2024. Menurut Riki, segala perbedaan dan juga jangan ada sampai yang membuat masyarakat menjadi bermusuhan antar pribadi maupun kelompok. Riki menuturkan banyak informasi yang disampaikan oleh para pedagang baik tukang ojek dalam kegiatan itu. Di antaranya banyaknya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang meresahkan masyarakat. Kemudian lanjut Riki, warga meminta Polres melakukan pendataan pada ojek konvensional dan diberikan rompi khusus. Berikut ini ada Dinas PPPA dorong menciptakan pemilu ramah anak di Bandar Lampung. Dinas PPA Bandar Lampung mendorong terciptanya pemilu yang ramah anak di kota Tapis Berseri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas PPPA Pemkot Bandar Lampung yakni Maryamah. Maryamah mengatakan yang dimaksud pemilu ramah anak yakni larangan provokasi calon peserta pemilu khususnya di sosial media. Hal itu menurut Maryamah sesuai dengan surat edaran Kementerian PPA yang berkoordinasi dengan KPU hingga Bawaslu. Inilah yang menurut Maryamah dinilai kurang elok. Hal itu lantaran anak-anak akan menerima pesan bahwa kontesti pemilu di Indonesia begitu adanya. Kendati demikian, Maryamah mengaku pihaknya juga tidak dapat membatasi tim pemenangan atau serta calon peserta pemilu untuk melakukan tugasnya. Sebab itu bukanlah ranahnya. Selalu dirinya juga meminta pihak sekolah untuk memberikan pemahaman terhadap
apa itu pemilu. Dan oleh sebab itu, Mariamah meminta seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengawasi anak yang ada di Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.